Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 20 April 2025, yang sama dalam firman Tuhan, Galatia 5 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan baru lagi dikenakan kuk berhamba. Ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur ya. Saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja pada hari ini. Khususnya hari ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kepada kita percaya kepadanya. Kembali lagi kepada firman Tuhan, Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita merdeka karena Kristus. Ya, Tuhan Yesus bangkit, kita merdeka. Ya, pada hari ini. Ya. Jadi janganlah menjadi kuk perhambaan lagi. Ya, setia dan berubah kepada Tuhan. Ya. Ayat kelima, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi kita harapkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi Tuhan sudah bangkit untuk kita semua. Ya, Dia sudah mematahkan kuasa maut di bukit Golgota. Ya, Bapak saudara ya. Di ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus, ya, Dia mati hari Jumat, ya, hari Minggu bangkit pula dari orang mati. Ya, jadi hari ini kita merayakannya. Ya, kita berbahagia, bersukacita dimanapun kita berada. Ya, Bapak saudara. Ya. Ayat yang kedua, tetapi Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Jadi Roh adalah kasih. Ya. Kita sukacita, ada damai sejahtera. Damai sejahtera, Tuhan Yesus bangkit menjumpai kita semua. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, jadi kita harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia kepada kita. Dia mengorbankan tubuhnya mati karena Dia setia. Ya. Ayat kedua-tiga, kelemah-lembutan penguasaan Dia tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat keempat, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Jadi kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Bukan milik siapa-siapa. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat yang kedua-lima, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Puji Tuhan, hari ini saya start lagi dari Kejadian. Karena kemarin saya sudah selesai sampai Wahid, tamat sampai Wahid. Ya, jadi saya start lagi Kejadian hari ini. Ya, baca Alkitab. Tapi saudara-saudara juga membacanya kalau ada waktu. Jangan disia-siakan. Ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat. Jadi kita jangan gila hormat. Ya. Percuma itu kalau kita gila hormat. Ya, senangkan hati Tuhan dulu. Ya. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Apalagi mendengki, menantang, ya, buat apa? Ya. Lebih bagus kita menyerahkan hati Tuhan. Ya. Karena aman jadinya Bapak Saudara. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya sungguh luar biasa, menjumpai kita semua. Jadi kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, ayat yang ke-15 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-15.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Jadi Allah membangkitkan Kristus. Ya, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau ada kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi Yesus bangkit untuk kita semua. Lompat ayat yang ke-17, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus bangkit, berarti kita tidak sia-sia percaya Dia. Ya, 2000 tahun yang lalu, hari ini kekal sampai selama-lamanya, bahkan kedatangan yang kedua, karena Dia sudah bangkit untuk kita semua. Lompat lagi di ayat yang 20, 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, jadi Tuhan Yesus ini Nabi yang terakhir. Dia bangkit dari antara orang mati. Ya, Bapak Saudara, mati cuma 3 hari saja. Hari ini kita patut bersyukur merayakan Paskah, Minggu tanggal 20 April 2005. Ya, kita sudah dimerdekakan karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja pada hari ini, mengingat kasih dan kemurahan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu atas pengorbanannya di kayu salib, kemudian bangkit pada hari ini untuk kita semua. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 20 April 2025, di Galatia 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikena kuk perhambaan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.